Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi textbook EPS topik bab 31 Samsip Ilgwa yang berjudul Uri goyangan Saulboda Gonggiga Malgayo. Uri itu kami, goyang itu kampung halaman. Di sini partikel topik Saulboda. Saul itu nama tempat ya, Saulboda itu daripada ya. Ini nanti yang akan kita pelajari di bab ini ya, partikel perbandingan. Gonggiga Malgayo, gonggi itu udara, ga ini partikel subjek, malgayo itu cerah. Dari penanda topiknya dulu ya. Uri goyangan kampung halaman kami, kemudian dari sini udaranya cerah. Ya, di sini bisa diartikan juga udaranya segar ya. Udaranya segar daripada Seoul. Haksep mokpyo ya, target pembelajaran pada bab ini yaitu tentang nalsi pyoyon hagi. Nalsi cuaca, pyoyon hagi itu mengungkapkan. Jadi mengungkapkan tentang cuaca. Kemudian ada bigyo hagi itu perbandingan. Munbob atau tata bahasa kita akan mempelajari tentang jiman dan boda. Jiman itu tetapi, boda ini daripada. Untuk ohwi kosakatanya ya, kita akan pelajari tentang nalsi cuaca dan dusie teksong. Dusi itu kota, nya teksong itu keunikan atau ciri khas atau karakteristik ya. Jadi keunikannya kota. Untuk Jongbu ya, informasi atau munhwa budayanya yaitu di sini ada tentang Hangguke Hengjong Guyok. Hanggu Korea nya Hengjong itu administrasi, Guyok itu wilayah administrasinya Korea. Baik, langsung kita masuk ke Tehwail percakapan 1. Di sini ada percakapan antara Baru dan Cholmin. Listening nanti silakan diputar di track 97, link saya sertakan di deskripsi. Baru Cholmin 씨, 밖을 보세요. 지금 눈이 와요. 와우, 신기해요. Cholmin 씨, Cholmin nama orang ya. Shi ini saudara, saudari, tuan, mbak, mas ya. Ini panggilan untuk orang yang setara usianya, atau orang yang sudah akrab, atau orang yang jabatan pekerjaannya sama dengan kita ya. Ini tidak boleh digunakan untuk orang yang usianya lebih tinggi dari kita atau orang yang jabatannya lebih tinggi dari kita ya. Ini tidak boleh. Ini untuk orang teman sebaya atau umurnya sebaya dengan kita. Bakal boseo, bak itu luar, el ini partikel objek, boseo dari kata Buddha melihat, seo ya, ini tata bahasa yang artinya silahkan atau lah, seo atau aseo. Jadi Mas Cholmin, Mas Cholmin, lihatlah keluar, lihatlah luar. Jikem nuni wayo, jikem sekarang, nun itu salju ya. Nun itu bisa salju, bisa mata ya, tergantung konteks kalimatnya seperti apa. Kalau sini dia berbicara tentang cuaca ya, di salju berarti ya. Wayo itu dari kata oda yang artinya datang, menjadi wayo ya, datang salju. Sekarang datang salju, atau sekarang saljunya datang atau turun. Wow, ini wow ya, wow. Singgiheyo, singgiheyo itu mengagumkan. Kemudian Cholmin ya bertanya, baru sinen nunel com buayo, baru sinen mas baru nunel, nun salju el partikel objek, com pertama kali, buayo itu melihat. Jadi di sini ditambahi tanda tanya ya. Jadi ini adalah kalimat tanya. Jadi Mas Baru apakah pertama kali melihat salju? Kemudian Mas Barunya ya menjawab, ne uri goyangan ilnyon de nene doyo. Ne iya uri goyangan ya, kampung halaman kami ya, ini partikel topik. Ilnyon nene doyo, ilnyon, il itu satu, nyon itu tahun, satu tahun, nene itu sepanjang ya. Ini dari ne dalam ya, dalam satu tahun atau sepanjang tahun. Doyo dari kata dobda panas menjadi dowo ya, karena ini kata kerja nggak beraturan, dobda biep hilang menjadi u, menjadi doyo ya. Iya, kampung halaman kami sepanjang tahun atau dalam satu tahun itu panas. Sip iwore도 주의조 기온이 20도 정도라서 바닷가에 가서 수영도 할 수 있어요.
Sip iworedo, sip iwol itu bulan 12 ya, atau Desember. E-nya pada do ini juga. Cuijo giuni, cuijo itu minimum, giun itu suhu. I-nya di sini partikel subjek. Isip do, isip 20 do ini derajatnya. Perbedaannya dengan do di sini dengan do di sini ya. Kalau di sini do ini artinya bisa derajat, bisa juga pulau ya, tergantung konteks kalimatnya seperti apa. Bisa juga provinsi. Jongdo raso, jongdo itu sekitar, raso atau iraso ya, ini tata bahasa yang artinya karena untuk kata benda. Badat ga itu pinggir pantai, pinggir laut pantai. E-nya ke gaso, ga pergi, so kemudian atau lalu atau dan. Suyong itu berenang, do itu juga. Hal su isoyo hada, dari kata hada melakukan, mendapat imbuhan al su isoyo yang artinya bisa. Jadi kita artikan dari sini dulu. Sip iworedo juijo giuni isip do jongdo raso. Pada bulan 12 juga, pada bulan Desember juga, karena sekitar 20 derajat suhu minimumnya, badat gae gaso, pergi ke pantai, lalu suyong do hal su isoyo, bisa juga berenang. Jadi pada bulan 12 juga itu karena suhunya itu suhu minimum ya, suhu paling terendah itu hanya 20 derajat, itu bisa pergi ke pantai lalu bisa berenang juga. Colmin meresponnya ya, menjawabnya Jong Mario itu sungguhkah atau benarkah? Baru si goyange yoheng gago simneo, baru si mas baru goyang itu kampung halaman. E-nya ke yoheng itu wisata. Gago simneo ya, dari kata gada mendapat imbuhan gosip ya. Di sini ada penambahan dua tata bahasa. Yang pertama gosip itu artinya ingin, gosip tak ingin. Neo ini partikel yang menunjukkan kekaguman atau ekspresi terkejut pertama kali melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Jadi bisa kita artikan wah di sini. Jadi ya dari sini kita mengartikannya, wah ingin pergi berwisata ke kampung halamannya Mas Baru, seperti itu. Benarkah wah ingin pergi berwisata ke kampung halamannya Mas Baru? Kemudian Baru ya mengatakan gyurenen biga mani waso sebheo. Gyurenen, gyul itu musim dingin, padanen itu partikel topik. Pada musim dingin, biga mani biga hujan, ga ini partikel subjek ya, atau kita artikan hujannya. Mani itu banyak, waso dari kata wa itu datang atau turun ya, oda. Ini dirubah ke kalimat informal, diimbui so, ini artinya karena. Sebheo itu lembab. Jadi pada musim dingin itu lembab karena ya banyak datang hujan. Yohengel haryomyon yoreme gaseo. Yohengel hada. Yohengel hada itu berwisata ya. Kalau yoheng itu wisata, kalau kita imbui hada itu berwisata ya, melakukan wisata. Ryomyon ya, ini kata bahasa yang artinya jika ingin atau jika bermaksud. Yorem itu musim panas. E-nya pada gaseo itu dari kata gada mendapat imbuhan seo yang artinya silahkan ataulah. Jadi yohengel haryomyon yorme gaseo, dari belakang kita mengerti dari sini ya, jika ingin berwisata pergilah pada musim panas. Giuni nop jiman biga uji anaso yoheng haki coayo. Giun itu suhu, ini partikel topik ya. Nup jiman, nup itu tinggi. Jiman ini artinya tetapi ya. Biga itu hujan. Uji anaso, udah datang. Jianta itu tidak. So itu karena. Yoheng haki coayo, yoheng hada itu berwisata. Gi ini artinya untuk ya, sama kayak ro. Coayo ini artinya bagus ya, atau menyenangkan atau bagus. Jadi kita artikan dari penanda topiknya dulu di sini. Giuni nop jiman, suhunya tinggi, suhunya itu tinggi ya.
Atau meskipun suhunya tinggi tetapi jiman suhunya tinggi tetapi langsung dari belakang, bagus untuk berwisata, menyenangkan untuk berwisata karena tidak turun hujan. Baik, seperti itu ya. Untuk kosakatanya di Tehwail ini ada singgihada. Singgihada itu mengagumkan, ilnya nene itu sepanjang tahun, badatka itu pinggir pantai. Baik, itu tadi pembahasan Tehwail pada bab 31 ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Baik, kita lanjut ke Ohwiil kosakata 1. Di sini ya ada nalsi. Nalsi artinya cuaca. Di sini ada giun ya. Giun itu suhu, yongsang itu di atas 0 derajat, yongha itu di bawah 0 derajat. Sebdu itu kelembapan. Cuigo giun ya, cuigo itu maksimum atau tertinggi, giun itu suhu. Jadi suhu maksimum atau suhu tertinggi. Kemudian ada cuijo giun ya, itu ada suhu terendah. Cuijo itu minimum atau terendah, giun itu suhu minimum. Giuni nopta, giun suhu, nopta itu tinggi, suhunya tinggi. Kemudian giuni nata, giun itu suhu, nata itu rendah, jadi suhunya rendah. Giuni olahgada, giun suhu, olahgada, olahgada itu meningkat atau naik ya, suhunya naik atau suhunya meningkat. Kemudian ada giuni neryogada ya, itu suhunya turun, neryogada itu turun. Sebhada itu lembab, goncohada itu kering. Baik, itu untuk kosakata pada Ohwiil yang ada di textbook bab 31 ini. Silahkan dihafalkan. Nah, untuk munbobil ya, tata bahasa pertama di sini ada tentang jiman. Jiman ini artinya tetapi ya. Ini bisa melekat di kata kerja, kata sifat maupun kata benda tanpa mengalami perubahan kata-katanya tersebut. Ya, jadi kata kerja maupun kata sifat dia tidak mengalami perubahan. Hanya kalau untuk kata benda ia diberi imbuhan ijiman. Baik, langsung kita masuk ke contoh kalimat. Di sini ada 3 percakapan. Yang pertama, surusi goyangi orang minal sinen oteo. Surusi mas suru, goyang itu kampung halaman. Itu partikel kepemilikan ya, artinya nya. Yorem itu musim panas, nalsi itu cuaca, nen ini partikel penanda topik. Oteo itu bagaimana. Ya, jadi ini penanda topiknya diartikan dulu ya dari sini. Jadi cuaca musim panasnya kampung halaman Mas Suru itu bagaimana? Nah, seperti itu. Kemudian dijawab samsibtu kaji giuni ola gajiman sabtu naja somani dobci anayo. Samsibtu kaji, samsib 30 derajat kaji sampai giun suhu ola gajiman ya. Dari kata olahgada, olahgada tadi apa, naik atau meningkat. Jadi giuni olahgada, suhunya meningkat. Di sini diberi imbuhan jiman. Jiman ini berarti artinya tetapi. Sebtuga ya, sebtu kelembabannya najaso, dari kata nata rendah ya, dirubah ke kalimat informal kemudian diberi imbuhan so yang artinya karena. Mani itu banyak atau sangat ya. Mani itu banyak, cuman dia kalau melekat di kata sifat sini dia menjadi sangat ya, penguat ya, penguat kata sifatnya ini. Da itu panas ya. Ji anayo ini kalimat negatif yang artinya tidak. Ji anta artinya tidak. Jadi kita artikan dari tetapi ini dulu ya. Jadi suhunya meningkat sampai ya, kita artikan dari subjeknya ya. Suhunya meningkat sampai 30 derajat. Tetapi sebtuga kelembabannya najaso, karena rendah, maaf ya. Jadi karena rendah kelembabannya atau karena kelembabannya rendah, mani dobci anayo,
mani, sangat dop panas anayu tidak sangat panas atau tidak panas sekali, tidak panas banget seperti ya. Baik, saya ulangi lagi ya, secara umumnya saya artikannya berarti suhunya meningkat sampai 30 derajat, tetapi karena kelembapannya rendah tidak panas sekali atau tidak panas sangat, tidak sangat panas, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua ya, indikasi goyangan Seoul Hago bisedheo, indikasi Mbak Indika goyang kampung halaman ini partikel topik. Seoul Hago itu dengan bisedheo itu sama atau mirip. Ini apakah ya, ada tanda tanya di sini apakah. Berarti kampung halamannya Mbak Indika apakah mirip ya, apakah sama dengan Seoul ya. Dijawab Anio tidak. Seoul은 ya, Seoul ini partikel topik, nanti kita artikan dulu. Seoul은 ya, Seoul itu sarami manjiman ya, saram orang, manjiman manta itu banyak, jiman tetapi. Uri goyangan ya, kampung halaman kami ini partikel topik ya, berarti ada dua nih partikel topiknya. Sarami saram orang, orangnya biolo opsoyo. Biolo ini tidak begitu, opsoyo ini tidak ada, tidak begitu tidak ada. Jadi artinya ya ini tidak ada, cuman dikuatkan lagi dengan kata biolo yang artinya tidak begitu tidak ada, maksudnya tidak begitu banyak lah secara itu mungkin diartikan seperti itu ya, tidak begitu banyak. Jadi tidak Seoul itu ya, Seoul sarami manjiman orangnya banyak, tetapi kampung halaman kami orangnya tidak begitu banyak ya. Jadi ini membandingkan manjiman ya, di sini kata sifat ya, manta banyak, jiman di sini tetapi. Kalau yang tadi untuk kata kerja ya, jiman sama. Untuk kata kerja dan kata sifat dia tidak mengalami perubahan, hanya ditambahi jiman seperti itu aja, artinya tetapi. Kemudian contoh yang nomor 3 yang terakhir, 오늘 또 일을 해요. 오늘 hari ini tuh juga 일을 해요. Ilhada itu artinya bekerja. Ini dikasih tanda tanya apakah, berarti kalimat tanya nih ya. Apakah hari ini juga bekerja? Dijawab 네 ya. 오늘은 쉬는 날이지만 일이 많아서 회사에 나왔어요. 네 ya, 오늘은 hari ini ya, ini partikel topik ya, hari ini. 쉬는 날이지만 쉬는 날, swita itu istirahat, dan ini yang ya, yang istirahat, nal itu hari, hari yang istirahat atau hari libur. Ijiman ini tetapi. Nah, di sini karena nalnya di sini adalah kata benda, dia diberi imbuhan ijiman. Swinen nari jiman ya, artinya hari istirahat tetapi. Iri manaso, iri pekerjaan, pekerjaan. Manaso manta banyak, aso ini karena ya. Jadi karena pekerjaannya banyak, wesae nawasoyo, wesa perusahaan ke nawasoyo itu keluar atau pergi keluar. Jadi saya ulangin ya dari pertanyaannya, 오늘 또 일을 해요. Apakah hari ini juga bekerja? Dijawab nih ya, 오늘은 hari ini 쉬는 날이지만 hari ini ada, hari ini ya, hari libur, hari ini adalah hari libur. Tetapi iri manaso, karena pekerjaannya banyak, wesae nawasoyo, pergi ke perusahaan, seperti itu. Baik ya, demikian untuk pembahasan tata bahasa jiman di Munpobil ini, mudah-mudahan bisa mengerti dan dipahami. Kemudian kita masuk ke Yonsep Il latihan 1 ya. Di sini kalimat perintah yang pertama, gerimel buku almajan maral yongyol haseo. Gerim itu gambar, ini partikel objek, buku itu melihat, boda melihat, go lalu ya, lihat gambar, lalu almajan, almat itu tepat
sesuai, benar. En ini yang tepat atau yang sesuai atau yang benar. Marel mal itu perkataan, al ini objek, yang yol haseo itu menghubungkan, seo inilah yang yol hadani menghubungkan seo lah ya. Jadi hubungkanlah perkataan yang tepat atau hubungkanlah kata yang tepat. Jadi lihat gambar lalu hubungkanlah kata yang tepat. Di sini ada 5 gambar ya. Jadi kita disuruh menghubungkan mana yang kata-kata yang di sebelah ini, kanan ini yang tepat dengan gambarnya. Ya, ini mudah ya. Jadi tinggal menghafalkan di kosakata 1 tadi. Ini tinggal menarik garis atau menuliskan huruf di sampingnya. Seperti itu. Kemudian untuk kalimat perintah yang kedua, gerimel buku jimanel sayong heso tehwarel wansong haseo. Gerim ya, ini gerim ya. Maaf tulisannya hilang. Gerim gambar, el ini partikel objek. Gerimel buku Buddha melihat, lihat gambarku lalu jimanel sayong heso, jiman ini tetapi ya, bentuk tetapi. Sayong heso, sayong ada menggunakan so dengan tehwa itu percakapan, rel objek. Wansong haseo, wansong hada itu melengkapi seo lah. Jadi lengkapilah percakapan dengan menggunakan bentuk jiman. Lihat gambar lalu sempurnakanlah atau lengkapilah percakapan dengan menggunakan jiman. Jadi di sini ada 2 percakapan ya, tetapi percakapannya enggak lengkap. Misalnya nomor 1, 한국은 겨울에도 습해요. 한국 Korea, topik ya. Korea itu 겨울에도, 겨울 itu musim dingin, nya pada tuh juga. 습해요 itu lembab. Ini apakah ya, ada tanda tanya di sini, kalimat tanya apakah Korea itu apakah lembab juga pada musim dingin? Dijawab anio, tidak. Jadi di Korea itu pada musim dingin nggak lembab ya. Ini ada gambarnya di sini. 여름에는 겨울에는 ya. Jadi kita lihat gambarnya. 여름에는 itu pada musim panas. Jadi pada musim panas apa ini? Pada musim panas itu dia lembab ya. Jadi hujan lembab ya. Seperti yang ada di kosakata 1 tadi, dia lembab ya. Pada musim panas lembab. Tetapi ya, nanti dikasih jiman, tetapi 겨울에는 pada musim dingin. Nah, ini apa? Ini kering. Kering itu apa? Nah, seperti itu. Nah, untuk nomor 2 juga nanti dikerjakan sama seperti nomor 1. Oke, selamat mengerjakan. Baik, kita masuk ke tehwai, percakapan kedua. Di sini ada percakapan taksi gisa dan kan ya. Ini percakapan di taksi ya. Taksi gisa itu taksi, gisa itu sopir. Oke, nanti listening silahkan diputar sendiri di listening track 98. Taksi gisa oso oseo itu artinya selamat datang. Oso itu cepat, oseo itu dari kata oda yang artinya datang cepat ya. Arti ucapan selamat datang ya. Seo ini bentuk halusnya. Jadi oso seo selamat datang atau kalimat penyambutan ya. Kan kemudian berkata sindorimero gajuseo. Sindorim itu nama tempat ya. Ero ke gajuseo, ga itu pergi, juseo itu dari kata juda, memberi, seo itu lah ya, berilah atau tolong pergi ke Sindorim ya, artinya atau tolong antarkan saya ke Sindorim, seperti itu. Sindorimero gajuseo, tolong antarkan saya ke Sindorim. Kemudian taksi gisa ya menjawabnya ne alkesemnida, ne iya alkesemnida, baiklah. 그런데 ngomong-ngomong 어디에서 오셨어요? 어디 mana eso dari osiosoyo dari kata oda atau osida yang artinya datang dirubah ke kalimat lampau osiosoyo ditambahi tanya ya. Jadi ngomong-ngomong datang dari mana? Ngomong-ngomong telah datang dari mana?
Kemudian kan menjawab Kambodia eso wasoyo. Kambodia itu Kamboja, eso dari, wasoyo itu telah datang. Telah datang dari Kamboja. Teksi kisah kemudian menjawabnya Kambodia yo, Kamboja. Jodoh, saya juga 한번 여행을 가보았는데 정말 좋았어요. Jodoh saya juga satu kali 여행을 가보았는데 여행 itu wisata, ini partikel objek ya, ga ini pergi, 보았는데 ini tata bahasa yang artinya pernah, nende itu artinya koma. Jadi kita artikan dari sini dulu ya, koma dulu ya. Saya juga jodoh sesekali atau satu kali pernah pergi berwisata. Cumal juasoyo, sungguh menyenangkan. Maksudnya pernah berwisata ke Kamboja ya. Saya juga pernah berwisata ke situ maksudnya. Cumal juasoyo, sungguh sangat menyenangkan. 공기도 맑고 시끄럽지 않고요. Gonggi itu udaranya, gonggi itu juga udaranya juga, malku itu segar ya, cerah, udaranya juga segar. Go dan sikrop jian guyo, sikrop itu berisik, jianta itu artinya tidak. Jadi udaranya segar dan tidak berisik. Kan menjawab ne uri goyangan 서울보다 인구도 좋고 조용해요. Ne ya uri goyangan, uri kami goyang kampung halaman kami 서울보다, Seoul itu 서울보다 ini daripada, nah kalimat partikel perbandingan ya, yang nanti akan kita pelajari pada munbobi. Ingu itu penduduk atau populasi, itu juga, cok itu sedikit, go dan joyong heo sepi. Jadi uri goyangan kampung halaman kami penduduknya juga sedikit daripada Seoul ya. Dari sini dulu ya, dari dannya sini penduduknya juga sedikit daripada Seoul, dan joyong heo itu sepi. 그래서 처음 서울에 왔을 때는 사람이 너무 많아서 깜짝 놀랐어요. 그래서 oleh karena itu, 처음 itu pertama kali, Seoul itu Seoul ya, e-nya ke, 왔을 때는 왔을 때 dari kata oda ya, datang ya, dirubah ke kalimat lampau, wassoyo, diimbuhi lagi tata bahasa yang lt yang artinya ketika. Nen di sini partikel penanda topik, jadi berhenti dulu diartikan dari sini ya. Jadi oleh karena itu, oleh karena itu, ketika datang ke Seoul pertama kali atau datang pertama kali ke Seoul, sarami nomu manaso, saram itu orang, i ini partikel subjek, orangnya nomu itu sangat, manaso manta itu banyak, aso ini karena. Jadi karena orangnya sangat banyak, kamcak nolasoyo itu terkejut ya. Jadi saya ulangi lagi, 그래서 oleh karena itu, 처음 서울에 왔을 때는 ketika datang ke Seoul pertama kali, 사람이 너무 많아서 깜짝 놀랐어요. Datang pertama kali ke Seoul ya, karena orangnya sangat banyak, aku terkejut, seperti itu. Baik ya, itu untuk pembahasan tehwail, silakan dibaca dan dipahami kembali. Untuk OWI ya, kosakata 2 di sini ada tentang dusie teksong. Dusi itu kota, e-nya, teksong itu karakteristik atau ciri khas ya. Karakteristiknya kota. Ingguga manta, inggu itu penduduk, manta itu banyak, penduduknya banyak. Ingguga jogda, jogda itu sedikit, inggu itu penduduknya sedikit. Kemudian ada Bogjabhada itu padat ya. Ada Hancokhada
itu tenang. Kemudian ada gyotongi pyolihada, gyotong itu transportasi, pyolihada itu nyaman, transportasinya nyaman. Gyotongi bulpyonhada, transportasinya, bulpyon itu tidak nyaman, transportasinya tidak nyaman. Sikropta itu berisik. Joyonghada itu sepi, sunyi. Gonggiga makta, udaranya cerah atau udaranya segar. Yumyonghada itu terkenal. Cincolhada itu ramah. Baik, itu untuk kosakata yang kedua, silahkan dihafalkan. Nah, untuk munbobi tata bahasa kedua di sini ada tentang boda. Boda itu artinya perbandingan ya. Jadi ini melekat di kata benda sebagai perbandingan objek yang menjadi ya perbandingan standar kata di depannya. Di sini ada dua contoh, saya bacakan ya. Monikasi goyangan Saul boda koyo. Monikasi, Mbak Monika goyangan kampung halaman. Ini partikel penanda topik. Saul itu Saul boda daripada koyo. Ada kata geda ya, karena dia dirubah ke kalimat informal menjadi koyo, besar. Apakah ya? Di sini ada kalimat tanya apakah. Jadi kampung halamannya Mbak Monika apakah besar daripada Saul? Dijawab Anio, tidak. Saul boda jagayo, tidak. Langsung dari belakang ya, kecil daripada Saul. Nah, boda di sini ya, ini fungsinya sebagai pembanding ya, perbandingan standar kalimat di depannya. Jadi ini sebagai pembanding kalimat kata setelahnya. Jadi lebih kecil daripada Saul. Kemudian contoh yang kedua, 오늘 참 춥네요. 오늘 hari ini 참 itu sungguh atau sangat, 춥네요 춥다 itu dingin, neo itu wah ya, kalimat ekspresi kekaguman, terkejut ya. Wah hari ini sangat dingin ya. Wah hari ini sangat dingin. Ya, dijawabnya nih. Oje boda giuni nereo gasoyo. Nih iya, langsung dari belakang ya. Nereo gasoyo itu telah menurun ya. Nereo gada itu turun ya. Dirubah ke kalimat lampau telah turun. Giun itu suhunya telah turun. Oje boda, oje kemarin boda daripada. Jadi ne oje boda giuni nereo gasoyo ya suhunya telah turun daripada kemarin. Seperti itu ya. Itu untuk munbobi, silahkan dibaca-baca dan dipelajari kembali. Baik, kita masuk ke yonsep i latihan 2. Di sini kalimat perintah yang pertama, gerime manen pyoyonel bogi sogola noseo. Grim itu gambar, pada manen pyoyon, mata itu benar, nen itu yang benar pada gambar. Pyoyon itu ekspresi, el itu objek, bugi itu contoh, saudari, gola noseo itu goreda, memilih lah ya. Jadi pilihlah dari contoh ekspresi ya, atau ungkapan yang tepat atau yang sesuai pada gambar. Di sini ada gambar ya, ada 8 gambar. Kita disuruh memasukkan ya dari contoh ini ekspresi mana yang sesuai dengan gambar. Misalnya yang nomor 1 ini apa ini ya, gambarnya penduduknya banyak ya. Apa penduduknya banyak itu apa? Ingugamanta, penduduknya banyak. Ini tinggal dimasukin ke sini. Seperti itu, gampang ya. Kemudian kalimat perintah yang kedua, gerimel buku tekwaral wansong hasio, gerim gambar el partikel objek buku. Buddha melihat kudan, tehwa percakapan, wansong hasil, wansong ada itu melengkapi seolah. Jadi lengkapilah percakapan. Ya, jadi lihat gambar lalu lengkapilah percakapan. Ini ada gambar ya, goyang kampung halaman ya. Ini penduduknya sedikit. Ini di Saul penduduknya banyak. Nah, percakapannya, Tuan si goyangan inguga manayo. Tuan si goyangan kampung halamannya Mas Tuan ya, topik berhenti di sini, diartikan dulu kampung halamannya Mas Tuan. Inguga manayo, penduduknya banyak. Apakah penduduknya banyak? Anio tidak. Saul boda titik. Nah, berarti
penduduknya apakah banyak daripada Saul? Ternyata tidak. Jadi penduduknya itu lebih sedikit daripada Saul. Nah, di sini ya, tinggal dimasukkan sini penduduk Anio, Saul, Buddha, penduduknya lebih sedikit daripada Saul. Nah, untuk nomor 2 juga sama persis seperti yang nomor 1 ya. Untuk waldong ya, kegiatan atau aktivitas di sini perintahnya buki corom memoral hanhue goyangel sokihe buseo. Buki contoh corom seperti memoral, memo itu memo ya, mencatat. Memoral hada, mencatat ya, memoral hada. Enhue itu setelah mencatat seperti contoh goyang kampung halaman soge hebuseo. Soge hada itu memperkenalkan, hebuseo itu cobalah perkenalkan kampung halamannya setelah mencatat seperti contoh. Jadi nanti kampung ini ada contoh ya, ada tabel di sini. Kita disuruh mencatat tentang kampung halaman kita, mulai dari suhu tertinggi, suhu terendah, kelembabannya dan ciri khasnya. Contoh di sini Filipin Boracay. Ya, Filipin Boracay itu nama tempat di Filipina ya. Cui Gogiun suhu tertingginya 38 derajat. Cui Jogiun suhu terendahnya 20 derajat. Sebdo kelembabannya itu tinggi. Kemudian cingnya ya, ciri khasnya, karakteristiknya Inguga Jogta penduduknya sedikit, Joyong Hada sepi, Badaga Yumyong Hada terkenal pantainya atau terkenal lautnya. Nah, nanti ya tuliskan daerah tempat tinggal kalian seperti contoh ini sesuai dengan tempat tinggal kalian masing-masing. Nah, di sini dibuat kalimat goyangi odieo, goyang kampung halaman odieo, odi di mana? Nah, ini ya di Filipin Boracay. C goyangan, C saya goyang kampung halamanku. Ini diartikan dulu ya, ini topik kampung halamanku. Filipin Boracay. Filipina Boracay itu Boracay. Ini adalah iyo adalah. Jadi kampung halaman saya adalah di Boracay, Filipina. Boracay nalsin oteo, Boracay nalsi cuaca, nen topik cuacanya Boracay, oteo bagaimana? Seoul Buddha Dowoyo ya. Seoul Buddha daripada Dowoyo itu panas. Jadi diartikan dari sini ya, panas ya, lebih panas daripada Seoul. Cuiko Gyunen suhu tertingginya ya, Cuiko Gyun suhu tertingginya. Ini di sini ya, mengikuti tabel Samsi Paldo. Ini 38 derajat Jongdo Iku. Jongdo itu sekitar. Jadi suhu tertingginya sekitar 38 derajat Iku. Dan Cuijo Gyunen suhu terendahnya, suhu minimumnya Isibdo Jongdoyeyo adalah sekitar 20 derajat. Sebdo do nopayo, kelembabannya juga apakah tinggi? Nopta ya, tinggi. Ne Seoul Buddha sebtuga nopayo. Ya, ne ya Seoul Buddha daripada Seoul sebtuga kelembabannya nopayo tinggi. Artinya ya kelembabannya tinggi daripada Seoul. Kemudian ditanya lagi, Borakainen oton gosieyo ya, Boracay itu, oton itu bagaimana, good itu tempatnya itu bagaimana ya. Ini maksudnya kita menceritakan ciri khasnya ini ya. Jegoyangan kampung halamanku Seoul Buddha Inggudo Joko Joyongeo. Nah, ini Ingguga Jogdo Joyongeo. Kampung halamanku ya, sedikit populasinya daripada Seoul dan sepi. Keriku lalu di sini Badaga Yumyong Hada. Badaga Yumyong Heso Gwan Gweki Mani Wayo. Keriku lalu Badaga Yumyong Heso. Bada itu laut ya, atau subjek ya, lautnya. Yumyong Heso, Yumyong Hada itu terkenal, so itu karena lautnya terkenal. Guanggang Geki, Guanggang Gek itu wisatawan ya, atau turisnya. Mani Wayu, mani itu banyak, Wayu itu datang, wisatawan banyak yang datang, seperti itu. Nah, nanti ya dibuat
Untuk Juigogyun, Sabdo dan tekjingnya, ciri khasnya itu ditulis menurut kampung halaman kalian masing-masing dan dibuat percakapan seperti contohnya. Baik, terakhir untuk Jongbu ya, atau informasi pada bab 31 ini, yaitu ada tentang Hangguge Hengjong Guyok. Hangguk Korea, nya Hengjong itu administrasi, Guyok itu wilayah atau daerah. Jadi wilayah atau daerah administrasinya Korea. Baik ya, di bawahnya ini keterangannya. Hanggugen Hange Tekbyolsi Seoul ya. Hanggugen, Hangguk itu Korea, an ini partikel penanda topik. Hange satu buah nya, Tekbyol si, Tekbyol itu khusus atau istimewa, si itu kota, dalam kurung Seoul. Jadi Korea itu kota istimewanya ada satu, yaitu di Seoul. Yuke, Gwangyok-si, Busan, Incheon, Daegu, Gwangju, Daejeon, Ulsan ya. Yuke, Gwangyok-si, yuk 6 G buah, 6 buahnya. Gwangyok, si Gwangyok itu metropolitan ya, si kota metropolitannya ada 6, ada di Busan, Incheon, Daegu, Gwangju, Daejeon, dan Ulsan. Palkedo ya, Palkedo 8 buah, do itu provinsi atau pulau, itu ada Gyeonggi-do, Gangwon-do, Chungcheongbuk-do, Chungcheongnam-do, Jeollabuk-do, Jeollanam-do, Gyeongsang-buk-do, Gyeongsangnam-do ya, itu provinsi atau pulau di Korea. Hange Tekbyol Chajisi Sejongsi ya, Hange satu buahnya, Tekbyol Jajisi, Tekbyol istimewa, Caci itu otonomi, si itu kota. Jadi kota otonomi khusus atau kota otonomi istimewanya satu, yaitu di Sejongsi, di kota Sejong ini ada di provinsi Gyeonggi-do ya, di Seoul. Cuman dia masuk kota istimewa atau kota otonomi daerah. Kemudian Hange Tekbyol Chaji-do, Jeju-do. Hange satu buah, Tekbyol Chaji-do, Tekbyol khusus, Chaji otonom, do itu provinsi. Nah, ada satu provinsi otonomi khusus yang istimewa ya, maksudnya itu ada di Jeju-do, itu ada di Pulau Jeju. Ro menjadi Iro Jo Ismnida, ada Iro Jida itu terwujud. Jadi ya, saya ulangin dari atas, di Korea itu terwujud menjadi satu kota istimewa, itu ada di Seoul ya. Ini petanya saya lihat ya. Kemudian 6 kota metropolitannya itu ada di Busan, Incheon, Daegu, Gwangju, Daejeon, dan Ulsan. Ini ya petanya, ada di Daejeon, Daegu, Ulsan, Busan, Gwangju, Jeonju, dan Incheon ya. Ini kota metropolitannya. Kemudian Palkedo ya, 8 buah provinsi yang ada di Gyeonggi-do, Gangwon-do, Chungcheongbuk-do, Chungcheongnam-do, Jeollabuk-do, Jeollanam-do, Gyeongsangbuk-do, Gyeongsangnam-do. Nah, ini di sini ini provinsi Gangwon-do, ini provinsi Gyeonggi-do, ini provinsi Chungcheongnam-do, ini Chungcheongbuk-do, ini provinsi Gyeongsangnam-do, Buk-do, Gyeongsangnam-do, Jeollanam-do, Jeollabuk-do. Itu ada 8 provinsi. Kemudian Hange Tekbyol Jajisi Sejongsi. Nah, ini kota otonomi khusus ya, itu namanya di kota Sejong ya. Ini ada di provinsi Gyeonggi-do. Kemudian ya, ada Hange Tekbyol Jaji-do ya, provinsi otonomi khusus, itu ada di Pulau Jeju. Nah, ini ada di Pulau Jeju, di wilayah bagian selatan ya, terpisah dari Korea yang lain, cuman masih menjadi satu negara Korea. Itu Gyeonggi-do와 인천 광역시는 서울과 함께 수도권으로 불리는데 ya, koma ini diartikan dulu ya. Gyeonggi-do와 인천광역시, Gyeonggi-do provinsi Gyeonggi, dan Incheon-gwangyok시 kota metropolitan Incheon. Nen ini partikel penanda topik, ini diartikan dulu ya.
Seoul gua hamke, Seoul itu Seoul, gua dengan hamke bersama. Sodogon itu ibu kota, ro sebagai buli nende dari kata bureda, memanggil atau disebut ya, dipanggil atau disebut ya. Jadi Provinsi Gyeonggi dan kota metropolitan Incheon itu disebut sebagai daerah ibu kota bersama dengan Seoul. 이것에는 대한민국 인구의 절반을 넘는 사람들이 살고 있습니다. 이것에는 이것 ini ku tempat di tempat ini, nan ini penanda topik. 대한민국 itu Korea Selatan, 인구의 절반을 넘는, 인구 itu penduduk ya atau populasi, nya 절반 itu separuh, nomnen nomo itu lebih ya, nen itu yang, saram itu orang, dari itu para atau orang-orang, salgo ismnida dari kata salda tinggal, mendapat imbuhan tata bahasa go ismnida, go ita yang artinya sedang. Jadi di tempat ini ya, diartikan dulu dari penanda topik, igosenen di tempat ini langsung ke belakang sedang tinggal orang-orang yang lebih separuhnya penduduk Korea Selatan. Jadi di provinsi Gyeonggi-do ya dan Incheon ini tinggal lebih dari separuh penduduk Korea Selatan ya di sini ya. Di provinsi Gyeonggi-do ya, di Incheon dan di Seoul ini ramai penduduk ya. Kemudian Gangwon-do는 ya, provinsi Gangwon-do 80%가 산지고 바다도 있어 관광객들이 많이 찾는 곳입니다. Gangwon-do, provinsi Gangwon-do ya, ini provinsi Gangwon-do di sebelah sini, Gangwon-do, dan ini penanda subjek. Di provinsi Gangwon itu 80%-nya ya sanjiku, san itu gunung, ji itu wilayah pegunungan, 80%-nya wilayah pegunungan, iku dan badado iso ada juga laut. Gwangang gekderi ya, Gwangang itu wisatawan, deri itu para wisatawan, mani banyak, catnen gosim nida, catta itu mencari, nen yang gosim nida, gut itu tempat imnida adalah. Jadi provinsi Gangwon-do itu ya adalah tempat yang banyak dicari para wisatawan karena ada 80%-nya wilayah pegunungan dan laut. Jadi di provinsi Gangwon-do itu daerah yang banyak dikunjungi oleh wisatawan karena daerah dataran tinggi, banyak pegunungan dan laut-lautnya juga bagus untuk berwisata. Ini di provinsi Gangwon-do. Kemudian Chungcheong-do는 ya provinsi Chungcheong, 중부 지방과 남부 지방을 이어주는 역할을 하는 곳으로 교통이 편리하고, nah ini dan ya, ego dan nanti berhenti diartikan. 과학과 행정의 중심지입니다. Jadi Chungcheong-do ya, di provinsi Chungcheong ya, nan partikel topik. Jungbu itu jung itu tengah, bu itu bagian ya, bagian tengah. Jibang wilayah bagian tengah, gua dan nambu Jibang wilayah bagian selatan, nam itu selatan. Iyo junen ya itu selanjutnya. Yokarel hada itu berperan. Goserogut itu tempat, ero sebagai gyotongi, gyotong itu transportasi, pioli hada itu nyaman. Jadi di provinsi Chungcheong itu transportasinya nyaman sebagai tempat yang berperan ya selanjutnya atau yang menghubungkan wilayah bagian selatan dan bagian tengah. Jadi provinsi Chungcheong-do, Chungcheong ya, di provinsi Chungcheong ya, Chungcheong itu adalah Chungcheongnam-do sama Chungcheongbuk-do ya. Ini Chungcheong. Ini transportasinya nyaman karena menghubungkan wilayah bagian selatan dan bagian tengah. Dan
gua hak itu ilmu pengetahuan, gua dan hengjong itu administrasi, ainya jungsim itu pusat, ji wilayah imnida adalah, jadi adalah wilayah pusatnya administrasi dan ilmu pengetahuan, seperti itu. Kemudian Joladonen provinsi Jola 한국의 최대쌀 생산지로 전주, 광주 등의 도시가 유명합니다. Jeollado provinsi Jeolla dan penanda topik Hangguk Korea nya cuite itu terbesar atau maksimum ya. Sal itu beras, sengsan itu produksi. Ji tempat, ro sebagai tempat produksi beras. Jeonju, Gwangju dan lain-lain itu di Jeonju ya, di Jeonju dan di Gwangju. Dusika kotanya Yumyonghamnida terkenal. Jadi di provinsi Jeolla itu terkenal kotanya seperti Jeonju, Gwangju sebagai tempat produksi beras terbesarnya Korea Selatan. Nah, ini di provinsi di provinsi Jeolla itu ada di Jeonju dan Gwangju. Ini provinsi penghasil beras terbesar di Korea. Kemudian Igosenen ini tempat nya di penanda topik di tempat ini masinen emsiki manan kosoro to 유명해 관광객들이 많이 찾습니다. masinen emsiki masita itu enak yang enak, emsik makanan, ini partikel subjek ya, makanannya yang enak. Manen manta itu banyak, ini ini yang banyak. Koseratu sebagai pun atau juga Yumyong itu terkenal. 관광객들이 para wisatawan mani banyak cat-semnida mencari. Jadi di tempat ini ya banyak dicari para wisatawan karena terkenal juga sebagai yang banyak makanan yang enak ya. Jadi di Pulau Jeolla ini di Jeonju dan Gwangju selain penghasil beras terbesar juga banyak makanan-makanan enak di sini dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang lokal maupun yang internasional. Kemudian lanjut ke Gyeongsangdo는 provinsi Gyeongsangdo 대구, 울산, 부산 등의 광역시가 모여 있어 바다를 중심으로 공업이 많이 발달했습니다. Gyeongsangdo는 Gyeongsangdo itu di sini ya, Gyeongsangdo, ada Gyeongsangnamdo sama Gyeongsangbokdo. Ini provinsi Gyeongsang. Itu Daegu, Ulsan, Busan ya, ini nama kotanya ya, kota Daegu, kota Ulsan, kota Busan, tengah Gwangyok-siga, Gwangyok metropolitan si kota metropolitannya itu di Daegu, di Ulsan sama di Busan. Nah, ini provinsi Gyeongsang tuh kota metropolinya ada Daegu, ada di Ulsan, ada di Busan. Moyo iso badaral jungsimaro gongop mani badet. Ini moyo terkumpul, iso ada karena badal lautnya ya. Jungsim itu berpusatkan, ro sebagai berpusatkan, gongop tuh industri, mani banyak, baldal hesemnida itu berkembang. Jadi di provinsi Gyeongsang itu berkembang banyak industri yang berpusatkan di laut karena memang letaknya memang di pesisir ya, dekat laut ya. Itu sebagai kota banyak terkumpul kota metropolitan seperti di Daegu, di Ulsan dan Busan. Nah, ini kota metropolitan yang berpusatkan dekat dengan laut. Di sini di Busan ini seperti misalnya ada pelabuhan internasional kargo. Ini ada pusat industri besar, mobil dan lain sebagainya, itu ada di Ulsan atau di Daegu. Kemudian kita Gyeongju는 신라의 수도였던 곳으로 전통 문화가 많이 남아 있어 세계 문화 유산으로 지정되었습니다. Gyeongju ya, Gyeongju는 ini partikel penanda topik. Gyeongju는 di Gyeongju ya. Ini masih di provinsi Gyeongsang ya, di Gyeongsangbokdo ya, ini di sini tapi tidak ditulis di sini ya.
Ini kalau nggak salah ada di sini Gyeongju. Silae Sodoyodon, Silla itu kerajaan Silla ya. E-nya Sudoyodon, Sudo itu ibu kota. Gusero, Gut itu tempat, Aro sebagai tempat ibu kotanya Silla. Nah, jadi di sini ibu kotanya Silla, kerajaan Silla. Contoh 문화가 많이 남아 있어 세계 문화 유산으로 지정되었습니다. Jontung itu tradisional, munhwa itu budaya, mani itu banyak, nama tersisa, iso ada, segi itu dunia, munhwa budaya, yusan itu warisan, ero sebagai jijong diosmnida telah ditetapkan. Jadi di Gyeongju itu telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia karena ada banyak tersisa peninggalan budaya tradisional sebagai tempat ibu kotanya Silla. Jadi di Gyeongju sini, di provinsi Gyeongsangbuk-do ini dulu adalah ibu kota kerajaan Silla ya. Jadi di sini banyak peninggalan-peninggalan sejarah atau peninggalan-peninggalan kebudayaan tradisional. Kemudian 한국의 대표적인 관광지인 제주도는, ya ini partikel penanda topik diartikan dulu. Hanguk Korea nya 대표적인 itu mewakili atau merepresentasikan ya, mewakili. Guangguang itu wisata, Jin itu tempat, Jejudo itu pulau Jeju. Jadi Pulau Jeju adalah tempat wisata yang mewakili Korea atau yang menjadi ciri khasnya Korea. Dotekhan sayon wan gyongkwa munwaral ganjikhan kusro 국제 자유 도시로 지정해 한국뿐만 아니라 외국에서도 많이 찾는 관광지로 거듭나고 있습니다. Ya, kita artikan dari depan dulu tadi. Jadi Pulau Jeju adalah tempat wisata yang mewakili Korea. Dotek itu unik, yang Sayon Hwan Gyong. Sayon Hwan itu alam lingkungan, gua dan munhwa budaya. Ganjik hada itu menyimpan, yang menyimpan, Gusero sebagai tempat yang menyimpan, Gukje itu internasional, Jayu itu bebas, Dosi itu kota, Ro itu sebagai, Jijonge itu menetapkan. Hangguk punman anira, Hangguk Korea punman hanya, anira bukan. Jadi bukan hanya Wegugeso di luar negeri, itu juga mani banyak, cat mencari, yang mencari, Guangguang Jiro, Guangguang itu wisata, Ji itu tempat, Ro itu sebagai, Godep Nagu Isem Nida sedang ya, Godep nada itu membuka lembaran baru, Go Isem Nida itu sedang. Jadi sedang membuka lembaran baru sebagai tempat yang banyak dicari wisatawan juga di luar negeri, bukan hanya di Korea, karena telah menetapkan ya sebagai kota bebas internasional ya. Jadi di Jeju itu wilayah bebas internasional ya, sebagai tempat yang ganjik hada menyimpan munhwa budaya dan alam lingkungan yang unik. Dotekhan sayon wa gyong itu alam lingkungan yang unik. Jadi saya ulangi lagi, Pulau Jeju itu adalah tempat wisata yang mewakili Korea atau representatifnya wisata Korea. Ya, saat ini sedang membuka lembaran baru sebagai tempat wisata yang dicari banyak wisatawan ya, banyak wisatawan di luar negeri, bukan hanya di Korea saja, karena ditetapkan sebagai kota ya yang bebas internasional karena banyak menyimpan budaya dan alam lingkungan yang unik. Nah, di sini letaknya ya, di Pulau Jeju.
Demikian video pembahasan dari kami tentang materi textbook EPS topik bab 31. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar channel kami semakin berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang banyak, khususnya bagi Anda yang akan mengikuti ujian EPS topik untuk bekerja ke Korea Selatan melalui program G2G. Kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar, dan bagi yang ingin kursus atau belajar di tempat kami di LPK Hana Korea bisa menghubungi kami melalui WA, Facebook maupun Instagram. Demikian, terima kasih telah menonton dan tunggu kami di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.